Kebetulan dia adalah papa mertua saya. Jadi ayah dari suami saya ya. Dia tinggalnya di Sekura, 8 jam dari kota Pontianak. Papa memutuskan ke Jakarta dengan harapan bisa sembuh dan bisa dapat kejelasan. Prof bilang, sehat nggak? Sehat. Jam 3 kita MRI. Jam 7 malam ketemu dengan dokter bedah. Dan akhirnya tumor yang sebelah sini diangkat. Kanker pangkal lidah. Stadium akhir berarti stadium 4 ya. Itu setelah operasi imuno kedua, itu kupingnya udah mulai nggak sakit. Terus makannya udah nggak makan bubur lagi semenjak imuno kedua. Udah makan nasi. Terus kemarin imuno ketiga, yang bikin saya makin shock adalah berat badannya naik. Penderita kanker dimanapun berada. Saya cuma mau bilang, ketika vonis menyatakan tidak ada harapan, harapan itu sebenarnya adanya dari sini, dari hati. Selalu percaya sama apa kata dokter. Kalau kita percaya sama dokter, dokter pasti akan berusaha juga memberikan yang terbaik. Jadi tetap semangat, selalu yakin, selalu percaya. Di belahan dunia manapun banyak kok yang udah sembuh. Contohnya papa mertua saya. 6 bulan ini 6 bulan yang amazing. Sangat-sangat diberkati, sangat-sangat kagum sama yang bisa kita alamin, dan itu nggak lepas daripada tim dokter. Saya Margaret Tessa, saya dari Jakarta. Kebetulan dia adalah papa mertua saya, jadi ayah dari suami saya ya. Mertua saya itu bukan orang Jakarta, dia tinggalnya di Sekura, 8 jam dari kota Pontianak. Jadi butuh waktu yang panjang untuk bisa sampai ke Jakarta. Awal muasalnya tahuan mengidap kanker itu awal September tahun 2022. Jadi cerita awalnya begini, dia mengalami sakit dari Maret, batuk yang tidak sembuh-sembuh. Nah, ngerasa di sininya deket kuping sebelah bawah ya, kuping kanan sebelah bawah, dia tuh mengalami gangguan. Nah, mendekati bulan Agustus, gangguan itu sudah sangat tidak nyaman. Jadi seperti kayak bikin nggak tidur, ada perasaan wing gitu loh ya. Terus akhirnya dibawa biopsi, hasilnya sudah keluar, dinyatakan di sana kanker, tapi tidak jelaskan kanker apa. Sempet shock keluarga, karena kebetulan papa mertua saya itu kan umurnya sudah 75. Jadi sama sekali dia nggak tahu dia sakit apa. Hanya diinfokan sakit tumor. Nah, singkat cerita 26 September papa memutuskan ke Jakarta dengan harapan bisa sembuh dan bisa dapat kejelasan. Kebetulan sahabat saya adalah pasien dari Prof. Aru. Nah, jadi disarankan untuk onkologi carinya Prof. Aru. Nah, terus nggak tahu gimana saya lihat iklannya RS Mandaya. Walau alam saya buka informasi di Google, Prof. Aru ternyata praktek di sini. 26 September malam banget saya telepon ke sini, disambut dengan sangat-sangat baik banget. Menurut saya untuk rumah sakit yang baru itu bener-bener warna baru ya. Saya bilang, boleh nggak ada slot nggak untuk orang tua saya? Tapi mohon maaf, saya belum pernah ke rumah sakit itu. Saya bilang, boleh, kami akan coba bantu. Dalam hati saya kok tidak dipersulit gitu kan ya. Udah gitu ini tuh bukan yang jam yang harus bisa pendaftaran loh, 10 malam loh ya. Terus setelah itu langsung nggak nyampe 15 menit saya langsung dapat slot nomor 3 untuk ketemu dengan Prof. Aru. Dijadwalkan jam 11:30 saya udah di sini. Itu hati saya kayak orang dapat durian runtuh ya, yang datang dari jauh berharapnya ke sini kan pengen sehat ya. Datanglah pagi-pagi langsung ke sini. Dan sempet shock di awal gitu ya. Papa langsung bilang, wah rumah sakitnya bagus banget katanya. Papa datang, dianterin sampai ke bawah, itu kejadiannya cepet banget. Selasa jam 12 ketemu Prof bilang, sehat nggak? Sehat. Jam 3 kita MRI, jam 7 malam ketemu dengan dokter bedah. Jadi saya seperti mendapatkan paket kebetulan yang sangat indah ya. Jam 12, jam 3 MRI, keluar hasil. Rabu malam kita check in, sampai rumah tuh bilang gini, saya yakin bisa sembuh di situ. Kalau orangnya udah yakin, kita mau bilang apa? Jadi ketemu Mandaya itu benar-benar kayak ditunjukin jalan, kamu harus lewat sini, nggak perlu antri. Langsung saya dapat report WA pendaftaran atas nama Pak Jinpong.
Padahal kita nggak pernah datang, nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu caranya. Begitu datang disambut, diantar sampai ke bawah, dan untuk orang yang sakit pelayanannya itu sangat membuat mereka merasa nyaman ya. Jadi Rabu malam masuk, dia juga perjalanannya lancar dalam arti puasa, hasil lab segala macem lah. Intinya totally bisa mendapatkan hasil, dan akhirnya tumor yang sebelah sini diangkat. Kanker pangkal lidah. Stadium akhir berarti stadium 4 ya. Dan jahitannya pun langsung kering ya, maksudnya nggak yang lama, langsung pulang tanpa keluhan. Terus setelah operasi awal Desember, terus Prof bilang imunonya di sini aja. Imuno kedua itu kupingnya udah mulai nggak sakit. Terus makannya udah nggak makan bubur lagi semenjak imuno kedua. Udah makan nasi padat loh. Nasi kuning, iya kan nggak mungkin bubur nasi kuning kan? Nasi kuning, udah makan nasi kuning. Terus udah masuk imuno kedua, dia makin nungguin tuh imuno ketiga, nungguin terus imuno. Terus kemarin imuno ketiga yang bikin saya makin shock adalah berat badannya naik. Itu di kasus penderita kanker itu sangat langka. Makanya saya berani ceritain karena ini keajaiban. Imuno pertama beratnya itu 59 kilo. 3 minggu 2 kilo. Bertambah bagus. Sangat bagus. Bener-bener kita sampai shock. Tapi dia bener-bener yang bikin kita mes, dia udah doyan sayur. Terus bisa makan buah-buahan keras. Tadinya kan semua serba di blend. Sekarang tuh udah bisa kayak makan jeruk gigit. Terus nggak ada rasa sakit. Sangat baik kerja sama ini. Bener-bener support system yang nggak bisa dicari lagi. Karena udah 6 bulan di Jakarta, saya pengen memberikan terapi mental ya. Karena kan namanya kampung halaman, itu akan memberikan dampak magnet positif banget. Nah, dia udah telepon temen-temennya janjian mau makan bakmi, bisa janjian mau sembahyang bareng. Dia bilang tunggu saya datang, saya udah pesan pesawat. Waktu kemarin dioperasi, ceritain dong, lama nggak dioperasinya? Nggak lama ya? Langsung bangun ya? Yang ditepok itu Gimana tepoknya gimana? Habis. Oh, 3 kali. Terus langsung bangun. Yang tepok siapa? Yang tepok papa siapa? Aldi. Dokter ganteng. Ini sekarang kuat makan. Sekarang kuat makan. Tapi sekarang tambah sehat nggak? Tambah gemuk ah. Tambah gemuk, ya ampun. Tadinya berapa? 58. 58 ya, bulan yang ketiga 58 ya. Sekarang? 61. 1,1. Sekarang udah nggak sakit ya? Itu Nggak ada rasa sakit ya? Udah mau pulang kampung ya? dulu 1 bulan deh. 1 bulan lagi. Tanggal berapa pulang kampungnya? Tanggal berapa pulang kampungnya? 24. 24 tuh mau pulang kampung. Kalau di sini susternya baik nggak? Suster di sini baik nggak? Baik. Kok bisa bilang baik? Baik lah. Dia nggak mahal nasuhan. Oh, dia kalau makan Kontrol. tuh kontrol aku. Papa kalau punya keluhan dibantuin nggak? Cuman. ya, kalau ditanya apa dijawab kan? Ya, jawab. Kalau sakit apa langsung diobatin ya? Dikasih obatnya ya? Udah makan lagi, dilanjutin makannya, habisin. Kau nggak foto? Mau foto? Ayo foto. Dari hati saya yang paling dalam, saya ngucapin terima kasih. Kalau mungkin waktu itu saya salah jalan atau tidak ketemu sama Prof, mungkin yang terjadi akan lebih lambat. Tapi dengan pengalaman, dengan kemampuan yang Prof punya, dan satu lagi yang saya mau kasih tahu ya, Prof itu kerja bukan cuma berdasarkan teori, tapi dari hati. Prof itu seorang yang feelingnya itu good banget. Jadi benar-benar kerja bukan karena materi ya, satu sisi yang saya perhatikan, tapi memang ada untuk melayani. Jadi nggak ada lagi pasien yang kena kanker yang hopeless. Karena sama mereka itu ada harapan. Penderita kanker dimanapun berada. Saya cuma mau bilang, ketika vonis menyatakan tidak ada harapan, harapan itu sebenarnya adanya dari sini, dari hati. Selalu percaya sama apa kata dokter. Kalau kita percaya sama dokter, dokter pasti akan berusaha juga memberikan yang terbaik. Terus nurut sama aturan-aturan dokter. Dan satu lagi, jangan lupa selain berobat, berdoa. Kalau kata dunia mukjizat itu nggak ada, tapi kalau kata hati, kata iman, mukjizat itu kan ada. Jadi tetap semangat, selalu yakin, selalu percaya.
Di belahan dunia manapun banyak kok yang udah sembuh. Contohnya papa mertua saya. 6 bulan ini 6 bulan yang amazing. Sangat-sangat diberkati, sangat-sangat kagum sama yang bisa kita alamin. Dan itu nggak lepas daripada tim dokter, sangat jago. Ketika papa habis operasi, namanya orang tua, rewelnya minta ampun ya. Suster di sini tuh kalau ketemu papa senyum. Sesederhana itu ya. Sekarang tuh yang penting hatinya percaya dulu sama dokternya. Tapi kalau kita udah trust, kita udah percaya, mau yang dikasih tuh dari obat apa juga udah sembuh gitu ya.